Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi siapa yang mau jawab tadi? Nggak ada yang nanya kan? Oke. Ada banyak yang ngechat, Pak. Malah minta kasus aja. Apa sih? Siapa lagi minta chat, minta kasus? Apa nih? Kasus. 50. Mana kasus? Nggak ada yang minta kasus. Kosong. Akan mendukung gua, Pak. Nggak ada yang kasus itu. Oke. Kalau ada yang mau minta kasus, nanti kita bahas lagi. Alright, jadi pada hari ini topik kita adalah Artificial Intelligence Trend di tahun 2021 and beyond setelahnya. Di mana Artificial Intelligence ini disebut dengan game changer. Ya. Game changer. Merubah permainan di dalam industri 4.0. Jadi COVID-19 saat ini telah memberikan banyak impact kepada dunia education, di mana COVID-19 ini has create a global crisis, dan many countries itu decide untuk close their schools, close their universities, their college, seperti juga dengan Universitas Bakri. We close our universities dan switch to online learning. Yeah. And almost 70% of the world's student population yang terpengaruh oleh kondisi pandemi ini. Dan saat ini most of the universities itu switch to online mode to ensure the continuity of the education. Yeah. So, and then that's how we met in this class. So we are not meeting in face-to-face class, but in the online class. And the COVID-19 also giving impact into technology trend, di mana online shopping has become more popular. Kayak tadi barusan saya order Tokopedia, barang diantar, taruh di keranjang dulu di luar, semprot dikit, baru bawa masuk. So everybody is now adopting to online shopping. Delivery services supported by application technology is becoming more important. Ya, kita sudah bikin tugas buat apps ya. Anda belajar bikin apps. So your business is using apps now. Increasing in digital payment system. Kita bayar pakai OVO, bayar pakai GoPay, Dana, ya. And itu diadopsi juga di Anda punya payment system, di website Anda, di apps Anda, ya. Kemudian work from home, ya. Saya sudah dari tahun berapa? Kita sudah hampir 2 tahun ini kan? Hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Ini work from home, ya, study from home, school from home, dan semua menggunakan online learning. Kemudian secara industri juga udah banyak nih yang pakai robotic and drones. Anda di dalam website Anda juga ada chatbox. Kemarin ada yang bikin chatbox nggak? Jadi udah bisa pakai chatbox. Jadi kalau pakai apa itu namanya? Websitenya itu dia pakai yang lain itu. Di situ bukan site 1, 2, 3, bukan simple site, bukan Wix. Ada lagi yang dia menyediakan chatbot. Jadi Anda bisa susun pertanyaan apa, jawabannya apa. Dan nanti Anda bisa desain itu seperti Mailchimp ya. Kalau pertanyaan A, jawabannya B. Jadi kalau ada yang nanya jawabannya sudah Anda siapkan. Kemudian teknologi sekarang udah mau masuk ke 5G. Jadi handphone Anda yang lama yang masih cuma support 4G bakalan terpaksa ganti handphone lagi, ya. Terpaksa pakai iPhone 14, iPhone 15 yang bisa support kepada 5G. Video conferencing, ya. Sekarang juga menjadi
impact kepada tren teknologi. ICT, Information Internet Communication Technology, semua menggunakan Skype, menggunakan Zooming, menggunakan Google Meet, ya, CloudX. Waktu awal-awal pandemi saya ngajar pakai Skype. Kemudian akhirnya Bakri bikin berbayar untuk Google-nya, kita pakai Gmeet. Kemudian Zoom awal-awalnya cuma 45 menit. Sekarang kita udah bisa full. Dulu ini maksimum kelas berapa orang, sekarang udah bisa lebih dari 200 orang. So, it is now trending. Online entertainment, bagaimana kita menikmati Netflix di rumah, Anda rebahan, sambil dengar saya kuliah, Anda tidur-tiduran sambil nonton Netflix, suara saya Anda kecilin, Netflix saya Anda gedein sambil nonton drama Korea, The Descendant of the Sun, apalagi The Vincenzo, yang Anda nikmati sambil kuliah saya ini. Ya, kemudian e-commerce and supply chain. Bagaimana COVID-19 merubah platform e-commerce, ya, sehingga karena sekarang kita nggak bisa untuk face to face, jadi kita semua harus dilihat secara real time, menggunakan facility IoT dan segala macam untuk mengetahui sampai di mana raw material kita saat ini. So, ini menjadi impact dari technological trend. Any questions? Kalau ada pertanyaan, di saya di intercept aja ya. Oke. Kemudian muncullah Satrio Piningit yang disebut dengan artificial intelligence yang menjadi game changer kepada digital business technology, di mana artificial intelligence ini bisa melakukan mimicking, ya, meniru kepada human behavior, perilaku manusia. Dia bisa mimicking kepada apa yang menjadi akan dilakukan oleh manusia. Jadi dia sifatnya adalah robotik. Jadi ibaratnya kalau kita bikin kita membuat sensor di dalam mobil untuk memprediksi di depan ada mobil, di belakang ada tembok, ya. Artificial intelligence itu akan melakukan mimicking kepada tindakan manusia. Misalkan ketika kita mundur, tandanya udah mulai dekat ke tembok dan mobil ngerem. Kegiatan merem mobil itu adalah artificial intelligence. Jadi ada motorik yang bekerja di situ, yang menekan pedal rem. Kemudian IoT bisa memprediksi di depan ada mobil, di kanan ada mobil, kita mau nyalip harus lewat kiri, dan keputusan mengambil kiri adalah dilakukan oleh machine learning, dan activity untuk menggerakkan setir ke kiri dan menekan gas itu adalah kegiatan artificial intelligence, di mana ada kegiatan motorik di sana yang melakukan kegiatan tersebut. So, artificial intelligence dia mimicking kepada human activities menjadi game changer kepada digital business dan industri saat ini. Dan artificial intelligence itu adalah yang dikhawatirkan akan menggantikan many jobs ke depannya. Ya. Saya pernah membuat artificial intelligence sehingga mengurangi jumlah pegawai. Ya. Jadi saya dulu itu membuat predictive model terhadap orang-orang yang tertarik kepada produk A, B, C, D sampai 10 produk. Saya membuat model. Kemudian saya bisa mempredik apakah berdasarkan transaksi dari Royhan, saya tahu Royhan tertarik kepada produk A atau produk B, produk C, produk D. Ya, ini nanti akan Anda pelajari di digital marketing. Kemudian artificial intelligence dia menawarkan menggunakan channel yang diminati oleh Royhan.
Misalkan Royhan sukanya email, maka dia akan meng-email kepada Royhan. Royhan, Anda dapat tawaran produk A. Kalau Anda tertarik, silakan tekan apply. Dan itu tingkat conversionnya tinggi sekali, ya. Nah, itu menggunakan kegiatan menawarkan itu merupakan artificial intelligence yang dia bisa kemudian dia bisa ketika Royhan ketika misalkan oke, tinggal kunjungi website kami misalkan. Ketika di website ketahuan yang masuk IP address-nya Royhan, selamat siang Pak Royhan. Terima kasih sudah mengajukan aplikasi, ya. Anda akan kami kabari seminggu lagi. Apakah Anda pertanyaan? Kapan kira-kira berapa limit yang akan saya dapat? Anda dapat limit 1 miliar. Itu yang menjawab bukan Fortuna, bukan manusia, tetapi artificial intelligence. Yang mana dia memimicking kepada human activities. Ya, dia bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan dari pertanyaan tersebut. So, this will replace many jobs in the future. Sekarang kayak pasien COVID yang dia masuk ke websitenya Kemenkes. Kemudian dia bisa tanyakan, dia bisa lapor, Pak, selamat siang Pak, saya mau lapor, ada yang bisa kami bantu Pak? Saya kena COVID nih, hasil PCR-nya Pak, tolong di-upload ya Pak. Terus dan itu yang menjawab bukan customer service, itu adalah chatbots. Jadi kegiatan customer service bakal replace ke depan. Jadi kita kekurangan, jadi kita mengurangi jumlah tenaga kerja untuk customer service karena kita sudah ada chatbots, ya, yang menjawab semua pertanyaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24/7 a week. So pekerjaan customer service you can coret di masa depan karena udah digantikan sama chatbot. Kecuali kita offline, yang mana offline itu juga agak sulit karena pandemi masih berlanjut. Misalkan kita udah susah itu datang ke bank gitu ya, datang ke kantor-kantor, ke customer service udah sulit. Kemungkinan besar kita masih akan seperti ini dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Kemudian apa yang menjadi tren? Jadi kita akan melihat 10 tren dari artificial intelligence ke depan. Pertama adalah robotic process automation. Ya, semua digantikan oleh robotik. Misalkan di customer service yang tadi sudah saya bahas, udah ada chatbot. Customer service coret. Ya. Kemudian healthcare. Ya. Kementerian Kesehatan sekarang dengan websitenya dia menawarkan Kementerian Kesehatan dia lapor untuk COVID itu udah yang jawab udah bukan pegawai, itu udah chatbots. Ya. Human resource nanyain sekarang ini gimana Pak, gini gimana Pak. Udah bukan HRD yang menjawab WhatsApp Anda, sudah chatbots. Supply chain management, barang kami udah nyampe mana? Anda tanya Tokopedia. Ya, langsung dijawab, udah sampai sini. Itu yang menjawab bukan orang. Chatbots. Financial service. Anda tanya ke bank. Berapa jumlah rekening saya? Itu yang jawab chatbots. Ya. Dan lain-lain. Ya. So, terjadi robotic process automation di dalam dunia real business, sektor real maupun sektor keuangan, semua menggunakan chatbots. Jadi nanti saya lupa itu websitenya apa yang bisa chatbots ya, free chatbots. Nanti saya ingat lagi. Ya. Oke. So far so good. Any questions? Kapish? Hafiz. Alright. Pronto, bukan Kapis. Kalau kamu nanyanya Kapis, saya yang Pak, kamu jawab bahasa nanti. Rusia. Oh Kamu iya. pertemuan terakhir. Rusia. Saya belum nonton Vicky Naki, saya belum pemanasan. Ntar aja deh. Nanti di kelas digital marketing ketemu saya lagi. Sama kelas apa lagi ya? Udah ngambil digital marketing belum?
Oke. Nanti digital marketing. Oke. Kemudian tren berikutnya adalah text analytics. Jadi kalau di kelas sistem informasi saya ngajarin codingnya ya untuk pembuatan text analytics. Jadi kalau untuk NLP saya ujian mereka bikin codingan untuk NLP, codingan untuk text analytics. Jadi kalau orang bertanyanya A ya, jawabannya apa gitu ya. Atau misalkan bagaimana sentimen dia dari kalimat ini? Apakah sentimennya positif atau negatif? Ya, sentimen analytics. Jadi artificial intelligence, ketika kita mendengarkan, misalkan Royhan ngomong gitu ya, atau Fortuna bicara, apakah Fortuna ini negatif atau positif? Kira-kira gimana caranya ya? Kebayang nggak Anda bagaimana teknik kita mengetahui Fortuna ini lagi positif atau lagi negatif hatinya? Ada yang tahu nggak? Gerak. Gimana Fortuna? Siapa tadi yang jawab? Gina kah? Dari Halo? ketikannya, Pak. Ketikan Dan apa? Typing Chatnya. apa? Kan dia nggak ngechat, dia ngomong. Suaranya, Pak. Nada bicara. Dari nada bicara? No. Dari mana kira-kira? Dari mata. Turun ke hati. Ekspresi bahasa tubuh. Gelagat sikap kali Pak. Dari apa? Dari gelagatnya caranya dia kali Pak. Kalau Dari kesel. caranya. Nih, saya tunjukin caranya ya. Sebentar ya. Saya kasih demo bagaimana cara kita mengetahui apakah Fortuna itu hatinya lagi senang apa lagi sedih. Ting tung ting tung. Nah gitu dong, Pak. Kalau teknologinya bagi-bagi sedikit informasinya kayak yang waktu itu belum dibagi. Yang kalau teknik-teknik rahasia itu kan jalan ninja saya, jangan dibagi-bagi. Ini di docs, kemudian kita bikin Record, Mak. voice typing. Udah di Kemudian record, Bapak. ambil di bahasa Indonesia. Oke, nah di sini kita bisa melakukan recording, membuat transkrip dari apa yang disampaikan oleh Fortuna. Jadi kata-kata ini tercatat di dalam skrip kita. Kemudian skrip ini kemudian dianalisa oleh machine learning. Kita melihat apa yang menjadi coding dari masing-masing paragraf, coding dari masing-masing kalimat, dan kemudian dilakukan kategorisasi, dan kemudian dilakukan teams. Di situ kita melihat teamsnya apakah ini positif atau negatif. Ya, jadi ada kategori yang mana yang masuk ke positif, kategori mana yang masuk ke dalam negatif. Jadi sembari Fortuna bicara, alat ini dia melakukan transkrip kepada machine learning melakukan transkrip kepada ucapan, kemudian tercatat di dalam Google Docs. Google Docs ini kemudian di-coding, kategorisasi, dan teams untuk melihat apa yang menjadi suasana hati dari Fortuna. Menjawab? Hebat kan? Catat semua ya. Jadi menggunakan, salah satunya teknik yang digunakan adalah menggunakan Google Docs. Kapis? Kemudian, halo, suara saya terdengar? Beneran, Pak. Terdengar Pak. Oke, kemudian nanti kita codingnya menggunakan Kaggle. Bentar. Kaggle.com. Oke. Bentar. www.kaggle.
kita melakukan kegiatan machine learning untuk menganalisa kepada coding dari apa yang tadi disampaikan oleh Fortuna, NLP. Nah, jadi kita bisa melakukan NLP, kita coding untuk kalimat tersebut untuk mengetahui sentimennya ya. Sentimen analytics. Nggak ada sentimen. NLP. Oh, ini dia. Sentimen. Stocks. Sentimen analysis. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan kegiatan coding untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi sentimen dari Fortuna terhadap dari kalimat-kalimat tersebut. So, inilah yang menjadi teknologi tertinggi saat ini, di mana kita menggunakan Python untuk melakukan machine learning terhadap semua objektif kita untuk predictive model, baik menggunakan sentiment analysis, text analytics, gitu ya, dan lain-lain. So, kalau Anda berminat, Anda bisa buka belajar sendiri di Kaggle, ada coursesnya di sini. Nah, untuk Kaggle, jadi nanti Anda akan berguna sekali ketika Anda buat skripsi ya. Ada skripsi Anda pakai SPSS bisa, Anda pakai coding menggunakan Python juga bisa. Ya. Kita bisa, ini ada trainingnya sendiri, trainingnya, tinggal Anda belajar aja di sini untuk coding sini. Karena kedepannya kebutuhan terhadap kemampuan Python akan mempengaruhi Anda juga untuk berkembang di masa depan, karena semua data adanya di cloud, semua data ada di big data. Jadi untuk menarik big data ini Anda pakai apa? Tariknya pakai Python. Anda ada yang namanya Hive, Python Hive. Jadi Anda tarik data menggunakan Python. Kalau perusahaan Anda tuh nggak punya SPSS, nggak punya SQL Server, nggak punya apa-apa, Python ini free. Jadi kita bisa melakukan penarikan data menggunakan Python, membaca data, ya, dan melakukan analisa kepada data. Jadi ini menjadi on top of every function. On top of every function, kita memerlukan skill di dalam membaca data, menarik data menggunakan Python. Oke, tertarik? So far so good? Kapis? Suara saya terdengar? Araso? Ada saya. Oke, good. Kemudian yang ke-8 adalah biometric and facial recognition. Nah, bagaimana cara kita melakukan facial recognition? Ya, itu juga menggunakan Python. Facial recognition. Oke. Facial recognition menggunakan PyTorch, ya, lebih advance. Facial recognition, oke. Kita pakai ini. Jadi ini adalah coding yang kita lakukan untuk melakukan facial recognition. Jadi kita import NumPy, import Pandas, kemudian import dulu fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Terus ini adalah emoticonnya, kemudian ini pixelnya, ini data pixel,
ya, kemudian untuk mengetahui apakah dia happy, angry, ya. Jadi kita berdasarkan foto ini kita bisa menentukan ini apa ini? Ini adalah data input ya, data training. Kita training dari foto ini, kita tentukan apa yang menjadi facial recognition-nya, dia sedang ngapain gitu. Ya, sedang tertawa, senyum gitu ya, happy. Nah, itu data given. Kemudian muncullah foto Anda. Ketika foto Anda muncul, itu dia senang apa sedih. Ya, itu kita akan, jadi dia mempredik dari given data, kemudian kita akan masuk kepada data Anda. Data Anda itu menunjukkan Anda sedih atau Anda senang. Jadi jadi nanti ketika datang data baru, ini dia happy atau sedih, ya, berdasarkan data wajah yang sebelumnya. Jadi itu disebut dengan facial emotion recognition. Ya. Ada lagi yang dia itu untuk facial recognition only. Ya. Jadi ada ini siapa? Apakah ini Fortuna? Apakah ini Royhan? Ataukah ini Gina? Itu juga berdasarkan facial key point detection. Nah, jadi ini adalah codingnya. Nah, misalkan kalau Royhan jarak dari mata ke mata berapa, hidung ke hidung berapa, Fortuna jarak mata ke mata berapa, hidung berapa. Kemudian kita bisa mempredik, oke, karena matanya dekat dengan ini, dia cenderung dekatnya ke Fortuna nih, bukan ke Royhan. Jadi kita bisa mengukur scaling kepada wajah untuk menentukan apakah ini Fortuna ataukah ini Gina. Ya, itu menggunakan facial key point detection. Nah, ini masuk ke dalam artificial intelligence. Jadi ketika Anda kasus kemarin itu pembakaran stasiun busway di Bundaran HI, ketika Mata Najwa melakukan investigasi, dari facial recognition orang itu dilihat dari semua CCTV, ketahuan dia bergerak kemana. Jadi wajahnya itu dikenali terus karena udah masuk ke dalam facial recognition-nya si tim narasi. Jadi dia bisa orang itu bergerak kemana-kemana, dari semua CCTV kepantau semua. Karena facial recognition-nya itu udah dapat. Itu disebut dengan artificial intelligence menggunakan facial recognition. Araso? Rasio. Oke. Jadi ketika di CCTV, Royhan mencuri seorang gadis. Kemudian menculik seorang gadis. Kemudian wajah Royhan dilihat berapa jarak hidung ke hidung. Jadi semua MRT CCTV-nya diaktifkan untuk mencari yang facial recognition-nya mendekati wajah Royhan. Wow, Royhan ditemukan di MRT Bapindo. Atau sekarang Royhan udah ada di MRT Lebak Bulus. Itu terkontrol semua. Semua CCTV bisa memantau keberadaan Royhan yang baru saja menculik seorang gadis. Jadi Royhan tidak bisa kabur kemana-mana karena wajahnya sudah teridentifikasi oleh facial recognition. Kemudian CCTV seluruh DKI diaktifkan untuk mencari yang facial recognition-nya sesuai dengan key point-nya si Royhan. Keren gak Royhan? Mana sih Royhan? Keren Pak. Oke. Betul juga sih. Kemudian tren berikutnya untuk artificial intelligence adalah cyber defense. Nah, cyber defense ini seperti setiap bisnis itu dia pasti ada yang ingin serang ya, serang menyerang untuk menyerang Trojan. Kita udah pernah bahas Trojan apa belum ya? Kita waktu itu udah bahas Trojan belum ya? Yang terkait virus, Trojan, malware gitu ya. Jadi kita taruh di sistem seseorang, kemudian dia bukain pintu belakang, backdoor untuk memasukkan supaya serangannya bisa masuk dan lain sebagainya. Nah, cyber defense di sini adalah untuk menemukan apa yang disebut dengan menemukan loophole atau kelemahan dari sistem yang ada. Itu menggunakan
semuanya ada tekniknya ya. Jadi saya sharing Anda supaya Anda dapat gambaran gitu ya. Bagaimana kita melakukan cyber defense. Cyber defense. Cyber defense. Nah, jadi kita bisa melakukan cyber defense dengan cara malware prediction. Jadi kita bisa membuat coding untuk malware prediction. Ini kira-kira malware apa yang masuk ke dalam laptop saya. Jadi kita Microsoft malware prediction. Jadi kita bisa import dulu datanya, kemudian kita masukkan jenis-jenis malware-nya, terus kita tentukan ini jenis malware apa yang ada di kita. Ya. Kemudian untuk kita bisa mendetek kemampuannya dia untuk mendetek malware apa yang berhasil disusupi oleh virus tersebut. Itu disebut dengan malware prediction untuk cyber defense kita. Kemudian cyber defense lainnya cyber defense security macam-macam ya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa buka Kaggle untuk melihat apa saja tren-tren terakhir untuk cyber security yang terjadi ya. Cyber defense. Digimon, kemudian Android malware analysis, cybercrime, juga cybercrime ya, atau fraud. Atau fraud. Jadi kita juga bisa cyber defense untuk fraud. Jadi sering terjadi kita akan penipuan ya, fraud. Apa saja fraudnya? Credit fraud. Jadi credit card fraud detection. Jadi kita bisa menggunakan coding yang ada di sini yang bisa kita pakai kemana-mana untuk membangun fraud detection di company kita. Ya. Dulu tuh saya pernah pegang project untuk menemukan fraud untuk transaksi kartu kredit ya. Jadi saya codingnya itu pakainya SAS, bukan pakai Python. Jadi kita bisa mengidentifikasi siapa-siapa orang yang melakukan fraud ya, di seluruh Indonesia. Ini project. Alright. Jadi I've been doing that and I share you about that. Okay. So I've been doing text analytic I did, robotic I did, biometric facial recognition belum sih, tapi teknologinya saya paham. Cyber defense I already do the fraud detection untuk beberapa company, untuk beberapa bank yang menjadi klien saya. Kemudian big data analytics and insights. Jadi Anda perlu menguasai, ini adalah tren artificial intelligence ke depan. Semua data ada di big data. So you have to master big data, of course. Kalau Anda nggak master it, it will be problem to you because Anda bekerja di keuangan, Anda perlu tarik data. Anda bekerja di accounting, Anda perlu tarik data. Dan datanya nggak di Excel, datanya di cloud, datanya di big data. Anda perlu data marketing, adanya di big data. Anda perlu data transaksi, semua adanya di big data. Kalau Anda nggak menguasai cara main di big data, ya Anda cuma ngerepotin perusahaan ke depannya. Mas, tolong dong tarikin datanya. Tarik aja sendiri. Nggak ngerti. Anda digaji mahal bukan untuk bicara nggak ngerti. Anda digaji mahal untuk bisa contribute. Bukan malah ngerepotin orang lain yang semuanya work from home. Saya nggak kerja buat Anda, kata dia. Emang gua budak lu, gitu ya. Lu minta tolong ke gua, emang gua budak lu. Lu kerja sendiri. So, kalau Anda work from home, you are one man army. Anda adalah satu pasukan elit yang mana jumlah anggotanya cuma Anda sendiri. Ya. Kalau Anda nggak ngerti, ke laut aja. That simple. Karena Anda bekerja di rumah. Anda nggak kerja di kantor. You are one man army. Anda adalah satu batalion yang isinya Anda semua. Anda nggak punya orang, nggak punya tim, nggak punya bos di rumah. Bos butuhnya ini, ya lu tarik data, lu analisa,
dan datanya di big data. Emang masalah gua, kata bos tuh. Saya nggak ngerti Pak big data. Terus apa? Apakah itu cukup? Ya nggak cukup. Bagaimana cara Anda menguasai big data? Buka Kaggle tadi, belajar sendiri. Araso? Haraseo, Pak. Udah dicatat belum websitenya? www.kaggle.com. Ya. So, di dalam big data nanti ketika Anda di keuangan, Anda bicara memprediksi apakah saham naik atau saham turun. Anda di accounting atau di corporate finance atau di investment, Anda bakal prediksi apakah ini company bakal financial distress atau financial sound. Apakah ketika Anda masuk ke marketing, apakah ini orang bakal beli atau bakal nggak beli? So, itu semua membutuhkan big data analytics. Ya. Saya ada sih perkuliahan big data analytics, tapi materinya untuk sistem informasi. Apa saya share aja di YouTube kah semuanya? Nanti Anda bisa, nanti deh saya coba, apakah mungkin saya share di YouTube? Nanti Anda bisa lihat di YouTube saya. Udah subscribe semua belum? Jangan lupa nanti like and subscribe ya. Udah, Aman, Pak. Pak. Itu Belum. yang Bapak upload di GCR itu YouTube baru Bapak. Yang mana? Atau gimana? Itu YouTube channel saya memang, tapi unlisted. Jadi tidak ada orang yang bisa lihat kecuali saya kasih link. Bukan publish di YouTube secara umum ya, tidak yang publish. Jadi hanya kelas yang bisa lihat. Tapi yang untuk yang lain-lain itu apa gimana ya? Saya taruh di publish umum aja kah? Tapi materi saya banyak yang sensitif. Saya bicara kadang-kadang nggak kontrol. Kalau di publish umum, saya khawatir nanti jadi presiden atau jadi masalah nanti. Harus diedit dulu ya. Saya malas ngedit pakai Adobe Premiere itu aja masalahnya. Kalau ngedit pakai Adobe Premiere butuh waktu lagi. Capek ngerendernya. Alright. Kemudian yang kelima adalah artificial intelligence di dalam automation marketing. Ya. Nah, Anda sudah belajar kemarin. Nanti di digital marketing Anda akan masuk kepada CRM. Bagaimana kita melakukan scheduler untuk campaign Anda, untuk email blasting Anda. Kita bikin otomasi menggunakan CRM. Customer Relationship Management. Ada yang menggunakan Microsoft Dynamics, menggunakan Siebel Oracle, ada yang menggunakan Salesforce. Yang gratisan itu pakainya apa ya? Ada yang gratis ya? Kayaknya bayar semua. Oke. Kemudian yang keempat adalah Artificial Intelligence in Finance. Ya, jadi di dalam finance juga banyak artificial intelligence, mulai dari otomasi, personalized banking, untuk memprediksi chatbots juga, risk management, fraud. Nah, itu juga semuanya di finance. Dan itu menggunakan Python semua. Jadi contohnya untuk memprediksi harga saham, misalkan stocks, kita mau memprediksi harga stocks untuk di finance ya. Stocks. Kita bisa menggunakan LSTM. Kita bisa stocks menggunakan modeling menggunakan LSTM. Oke. Nah, bagaimana kita memprediksi harga saham menggunakan LSTM? Nah, ini juga menarik nih. Kemarin ada yang bikin tesis S2-nya dia. Jadi dia memprediksi harga saham menggunakan LSTM untuk memprediksi berapakah harga saham besok, berapakah harga penutupan hari ini. Dia tesisnya itu. Jadi kita melakukan coding terhadap data yang ada. Nah, ini semua adalah terkait artificial intelligence. Jadi di sini adalah predictive modelnya. Artificial intelligence nanti yang mana dia memberikan saran buy or sell. Itu sudah artificial intelligence. Jadi dia dari sini dia menganalisa, memprediksi, kemudian dia memberikan, dan kemudian keputusan dari coding ini adalah untuk melihat apakah kita harus buy atau kita harus sell. Ya. Oke.
Kemudian Industrial IoT menggunakan Internet of Things. Jadi menggunakan data sensor. Jadi kalau misalkan Anda bekerja di agrikultur, ada pasang sensor drone untuk melihat kapankah wilayah ini bisa dipanen, apakah wilayah ini terkena hama wereng dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan IoT. Atau ketika Anda menggunakan smart home, lampu di rumah Anda bisa set dengan handphone Anda. Di handphone ada set kamar tamu nyalain. Nyalanya kecil aja, kecilin. Pakai aplikasi di handphone. So, itu juga menggunakan IoT untuk smart home. Kemudian virtual agents. Virtual agents ini kepada chatbots ya. Jadi ada atau Google Siri atau jadi kita bisa ngobrol gitu ya. Ini menjadi tren juga di dalam artificial intelligence. Tapi bagaimana kita membuat chatbots? Chatbot. Bagaimana kita membangun chatbot menggunakan machine learning? Nah, ini juga ada di sini. Ini adalah luar biasa ya. Bagaimana kita membangun chatbots menggunakan machine learning? Ini bukan. Sebentar. Chatbot. Building a chatbot. So this is very powerful ya. Jadi kita bisa coding lagi untuk bangun chatbots. Jadi what would you like to eat tonight? Jadi apa ya kan Anda mau makan apa malam ini? So jadi dia bisa melakukan jawabannya pasta with salmon and red potato. Jadi dia misalnya lagi what time will you be home tonight? So kita bisa desain untuk chatbot tersebut menggunakan Python juga. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya. So how to build your chatbot using Python. Kenapa orang sekarang cenderung pakai Python? Karena dia free. Karena dia open source. Oke. Jadi virtual agents membangun chatbots. Yang pertama dan yang menjadi tren yang sekarang adalah augmented reality menjadi urutan pertama. Ya, augmented reality. Augmented reality. Nah, augmented reality ini kita seperti Pokemon. Nah, sekarang Anda misalkan berjalan di gang Anda. Nanti akan muncul nama-nama di rumah tersebut. Rumah Haji Salim, rumah Ibu Musni, rumah Pak Jurnalis, rumah Pak Adi Baskoro, rumah Pak siapa. Itu di nama-nama rumah itu ketahuan. Oh, Mas ini. Jadi Anda kayak ngelihat handphone tapi tulisannya nggak muncul ya di rumahnya ya, tapi di handphone muncul. Ya. Atau kayak sekarang itu yang di film-film horor. Anda foto nih ya, kamera Anda ke kebun. Tiba-tiba di depan Anda sih nggak kelihatan, tapi di kamera Anda muncul Pocica, muncul Miss K, muncul Miss G, dan lain sebagainya ya. Itu juga bisa dengan augmented reality untuk mengidentifikasi yang tak kasat mata gitu ya. Nah, augmented reality. Jadi ada jalan di sini misalkan, ada jalan. Kemudian kita pengen lihat di jalan itu muncul ininya ya. Apa ini? Oh, kita bisa dapetin ini mobil ini dia mereknya apa gitu ya, ukuran bannya berapa ya. Itu juga bisa menggunakan augmented reality. So udah sampai ke sana sekarang teknologinya ya. Untuk melihat ini kendaraan mereknya apa, warnanya apa dan sebagainya. Menggunakan augmented reality. Alright, jadi semua sudah ada ilmunya, tinggal Anda pelajari sebenarnya. Dan tinggal Anda mau belajar atau tidak. Oke, nggak mesti di IT. Ya, karena saya nggak pernah sekolah IT, tapi saya coding karena saya tarik data. Nggak mungkin saya tarik data suruh orang lain, kan? Saya analisa data saya. Semua pakai Python. Nggak mungkin saya suruh, tolong analisain dong data saya. Terus, gua lu bayar berapa, gitu kan?
emang perusahaan bayar bayar gua untuk kerja buat lu? Belum tentu ya. Nah, alright. Dari 1 sampai 10. Any questions? Araso? Masuk, Pak. Oke, good. Kemudian, what skills do I need for the future jobs? Jadi, karena 70% dari pekerjaan saat ini akan diotomasi, maka pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya entry level itu bakalan disappearing, hilang. Dan berakibat pada dan lebih cenderung kepada technological skills yang harus Anda kuasai, ya. Di mana dia itu sifatnya on top of every function that any competencies that you have. Anda jago di keuangan, tapi Anda harus kuat di technological skills. Anda jago di accounting, tapi technological skills-nya nggak boleh gaptek. Anda jago di marketing, tapi Anda diminta untuk bikin campaign secara online. Anda jago di sumber daya manusia, tapi Anda diminta untuk bisa develop Anda punya aplikasi. Jadi, kemampuan teknologi itu sifatnya on top of every function saat ini. Dan itu nggak mesti, jadi itu ada di mana-mana. Dan itu gratis. Anda bisa belajar di Kaggle, Anda belajar di mana. Jadi, jangan Anda habiskan hidup Anda untuk main Mobile Legends. Jangan Anda habiskan waktu Anda buat main Fortnite. Jangan Anda habiskan waktu Anda buat hal-hal yang cuma buang umur. Apa hasil karya kamu selama di dunia? Mobile Legends saya juara 2 kali. Mobile Legends saya bisa slay, you are slay. Gak penting ya. Anda harus pikir bagaimana mengadopsi teknologi. Baca tuh Kaggle, ya. Belajar itu mulai bagaimana Anda tarik data, baca data, menganalisa data. Oh, Anda belajar economics, makroekonomi, mikroekonomi, teknologinya seperti apa? Ya. Itu yang Anda kuasai, bukan Mobile Legends yang menjadi cita-cita Anda. Cita-cita kamu apa? Menjadi juara Mobile Legends. Halo, hari gini main Mobile Legends, nggak ada kerjaan, Bo. Nggak ada kerjaan, Bun. Gitu ya. Araso? Arasa. Siapa yang hobi Mobile Legends di sini? Siapa yang hobi mau main Mobile Legends? Main online sama teman-teman? Bang Rapid, Pak. Siapa? Rapid? Ya Pak, Suka main Mobile Legends? nggak suka sih Pak. Paling kalau lagi nggak ada kerjaan aja baru main. Itu buang-buang umur ya? Anjir, buang umur. Ya? Nggak ada. Apa yang Anda dapatkan? Nggak ada Pak. Paling cuma victory doang. Ya victory lap doang kan? Iya, Nah, emang waktu kita ditanya di akhirat sama malaikat, ditanyain Pak victory-nya. apa hasil karya Anda di dunia? Saya Ya dapat Allah, mahkota, saya dapat mahkota Mobile Legends malaikat. Begitu. Enggak lah Pak. Pak, dia nanti bilang ke malaikat, saya dapat Savage di ML. Iya. Anda apa yang mau Anda banggakan nanti ditanya malaikat? Ya kan? Mahkota Mobile Legends, saya berhasil membunuh monster. Sibuk, Bun. Sibuk ngapain? Sibuk main Mobile Legends. Aduh. Sedih saya ya. Anda kehilangan waktu untuk mengadopsi teknologi. Kebayang nggak maksud saya? Raso, Rapid? Ya Pak. Dan saat ini the future jobs. Ke depan itu apa sih yang menjadi future jobs? Ya. Banyak tuh future jobs. Digital cultural komentator yang belum ada saat ini. Personal content creator. Nah, itu berkembang sampai ke depan itu nanti. Space tour guide, virtual reality designer. Nah,
Kemudian Internet of Things, data kreatif. Bagaimana dengan data Internet of Things yang Anda miliki, Anda membangun model-model. Ethical Technology Advocates, Human Body Designer. Ya, kemudian Sustainable Power Innovator. Jadi ini adalah pekerjaan di masa depan. Ya. Dan iOS developer, Zumba instructor. 10 tahun lalu nggak ada ini. Ya. Android developer, social media intern, UX designer, cloud service specialist. Dan ya. Dan ada 8 skill yang harus Anda kuasai. Pertama adalah creativity. Anda harus menjadi orang yang kreatif. Ya, critical thinking. Rasanya udah dapat kuliahnya belum critical thinking ya? Siapa yang ngajar? Belum, Pak. Belum ya? Problem solving, people management, ini Pak Urip nih. Kemudian emotional intelligence. Ya. Banyak sekarang orang tertekan dikit resign. Karena tidak memiliki emotional intelligence. Ya. Jadi, you have to prepare for the future. Ya. The future jobs. Bagaimana dengan cara menguasai teknologi. Dan sifatnya dia agnostik ya, on top of every function. Dari mana teknologi itu Anda kuasai? Ya belajar aja sendiri. Ya, karena itu semuanya butuh itu ya, butuh skill itu, tarik data, baca data. Ya. Nggak semua company punya SPSS, nggak semua company punya Kalau yang open source rata-rata mereka menggunakan Python. Right. So, itu yang menjadi materi kita di hari ini. Any questions? No questions? Alright, good. Kemudian sekarang silahkan yang jadwal presentasi, yang kemarin belum present, silahkan tampil.